Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi di dalam aplikasi Maya Accounting 18. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada Naura Akila Busnia, lalu ada saya sendiri Cut Syahida Mutia Azahra, lalu ada Fauzia Azahra, lalu ada Salsabila Putri Septiani, lalu ada Bambang Yandi Pratama, lalu ada Siti Mariam Zuhra, dan terakhir Muhammad Fayad. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Penggunaan sistem informasi akuntansi adalah akan memudahkan perusahaan untuk melakukan sebagian besar kegiatan perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Bodnar dan Hopwood tahun 2012. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dan data-data lainnya menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan akan digunakan dalam berbagai bentuk untuk kepentingan mengambil keputusan. Selanjutnya dari Wilkinson tahun 2000. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang mencakup semua fungsi dan aktivitas akuntansi yang memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan pada sumber daya ekonomi dari kejadian eksternal ataupun operasi di internal organisasi. Selanjutnya, Mayop Mind Your Own Business adalah program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukaan secara lengkap, cepat, dan akurat. Mayop memiliki karakteristik yaitu pemasukan daftar akun, pengaturan atau setup, mengelola bank, pelanggan, pemasok, produk, sampai pada laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan sebagainya. Oke, selanjutnya perbedaan antara pencatatan manual dengan Mayop 18, yaitu transaksi keuangan yang pertama ada penerimaan kas, pencatatan manualnya ada kas masuk, sedangkan dengan pencatatan dengan Mayop 18, di fiturnya ada banking dan fasilitasnya ada receive money. Lalu yang kedua ada pengeluaran kas, pencatatan manualnya kas keluar, sedangkan dengan pencatatan dengan Mayop 18 ada di fiturnya ada sell dan fasilitasnya ada spend money. Lalu yang ketiga di transaksi keuangan ada penjualan kredit, di pencatatan manual jurnal penjualan, sedangkan di pencatatan dengan Mayop 18 fiturnya ada sales dan fasilitasnya ada enter sales. Lalu di pembelian kredit pencatatan manual jurnal pembelian, dan dengan Mayop fiturnya purchases dan fasilitasnya enter purchases. Boleh slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di transaksi keuangan ada beban non-kas, pencatatan manualnya jurnal umum, sedangkan dengan Mayop 18 di fitur ada accounts dan di fasilitas ada record journal entry. Lalu ada penerimaan piutang dagang, di pencatatan manual kas masuk, di Mayop di fitur ada sales dan fasilitas receive payment. Lalu selanjutnya di pembayaran utang dagang, pencatatan manual kas keluar, sedangkan dengan Mayop 18 fiturnya purchases dan fasilitasnya pay bill. Lalu ada pembelian tunai, pencatatannya kas keluar, dengan Mayop di fiturnya ada banking atau purchases dan di fasilitasnya ada spend money atau enter purchases. Lalu di transaksi keuangan yang terakhir ada penjualan tunai jika di pencatatan manual berada di kas masuk, sedangkan di pencatatan dengan Mayop 18 di fiturnya ada banking atau sales dan di fasilitas ada receive money atau enter sales. Hubungan sistem informasi akuntansi dengan aplikasi Mayop. Yang pertama, kita harus balik dulu kepada apa sih aplikasi Mayop ini. Aplikasi Mayop ini adalah program akuntansi berbasis komputer yang paling populer saat ini. Perintah dan fungsi yang disediakan oleh software ini sangat mendukung pembuatan laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, perubahan ekuitas, perubahan laba rugi, dan laporan pengendalian persediaan. Mayop di Prodi Akuntansi dirancang untuk memungkinkan mahasiswa menggabungkan disiplin ilmu, pengembangan teknis, dan ilmu akuntansi. Yang mana hubungan sistem informasi akuntansi dengan aplikasi Mayop ini adalah laporan keuangan di akuntansi itu adalah sebuah sistem informasi akuntansi yang mana laporan-laporan tersebut itu dihasilkan di aplikasi Mayop. Dan juga pencatatan di Mayop juga merupakan salah satu sistem informasi di akuntansi. Lalu pembuatan laporan keuangan terdapat dua sistem. Yang pertama adalah sistem manual dan yang kedua adalah sistem aplikasi seperti aplikasi Mayop ini.
Lalu boleh next selanjutnya. Lalu sistem informasi akuntansi berhubungan erat dengan MAYOB karena MAYOB ini menghasilkan sebuah laporan-laporan yang dibutuhkan di akuntansi. Laporan pertama yang dihasilkan oleh aplikasi MAYOB adalah General Journal, laporan-laporan seluruh jurnal yang telah kita catat atau kita bukukan. Di laporan General Journal ini adalah informasi terkait aset kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada waktu tertentu. Boleh next slide. Yang kedua itu laporan yang dihasilkan oleh aplikasi MAYOB adalah laporan rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank merupakan proses mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi entitas untuk akun kas dengan informasi sesuai dengan laporan bank yang dibuat pada Excel melalui data General Journal yang telah dibuat tadi di laporan General Journal. Jadi, laporan rekonsiliasi bank ini tercipta karena telah tercipta General Journal, yang mana fungsinya adalah untuk mencocokkan saldo catatan akuntansi entitas dan kas di laporan bank. Lalu laporan yang dihasilkan oleh aplikasi MAYOB yang ketiga adalah laporan retained earning. Laporan retained earning atau laba ditahan adalah istilah dalam akuntansi yang mengacu pada keuntungan historis yang didapatkan perusahaan dikurangi dengan jumlah dividen yang dibayarkan di masa lalu. Dapat diperoleh dari laporan balance sheet dan General Journal. Kembali lagi kepada General Journal yang tadi kita sudah buat di laporan di poin pertama, laporan yang dihasilkan oleh aplikasi MAYOB. Maka laporan retained earning ini adalah laporan vital yang dibutuhkan di akuntansi juga. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu, seperti data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya ada laporan penjualan. Laporan penjualan adalah kumpulan informasi penjualan yang disusun dan diinformasikan sebagai bahan pencatatan dan analisa. Selanjutnya, lalu yang keenam ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ada laporan worksheet. Worksheet merupakan suatu kertas berkolom-kolom yang direncanakan secara spesifik untuk menghimpun seluruh data akuntansi pada saat perusahaan ingin menyusun laporan keuangan di akhir periode. Dari hasil balance sheet dan ledger, maka dapat menyusun worksheet. Selanjutnya ada neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas. Kemudian ada balance sheet, yaitu bagian dalam laporan finansial dalam akuntansi yang mencatat informasi terkait aset, kewajiban pembayaran pada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Terakhir ada laporan rekonsiliasi utang entitas, yaitu suatu proses pencocokan dan penyesuaian atas informasi catatan transaksi atau saldo utang antara catatan menurut customer. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I would fight anyone for you. If you got a bone to pick with King Kong, I would tell him bring it on. Tell me what you want, tell me what you need. I'll give it all I got, give you everything.